Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Anfal SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060611081. Pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Tambora kelas 7 dengan materi meneladani sifat al-asma al-husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian? Tetap semangat. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang kompak sekali lagi. Tepuk semangat. Masya Allah, tepuk tangan untuk semua. Ya, nah sebelum kita berlanjut ke pelajaran inti, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Barusan kita sudah mengawali dengan membaca doa sebelum pelajaran. Namun, kalau guru ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kita ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna, ada yang tahu ada berapa? Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Nah, dari 99 itu, di mana? Pada pertemuan kali ini di bab 2, kita akan meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup kita dari Asmaul Husna yang 4 yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun Asmaul Husna yang 4 itu, dari 99 itu, yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya. Sebelum kita berlanjut, Pak Guru akan membagikan asesmen dulu. Ya, alhamdulillah. Barusan anda sekalian sudah mengisi asesmen yang diberikan oleh Pak Guru, kemudian sudah dikumpulkan. Ya, anda sekalian, kita akan masuk ke ini
Kita lanjut, kembali saja. Secara harfiah, Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama, asma yang berarti nama, dan yang kedua husna yang berarti baik atau in. Nah, kalau kita gabungkan Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Isra ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah wa Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna wa la taj'al bis-salatika wa la tukhafit biha wa tabtaghi baina dzalika sabila. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Rahman, nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Janganlah engkau meneruskan bacaanmu, yaitu bacaan sholat, dan jangan pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Nah, kemudian kita akan membahas Asmaul Husna Al-Alim, yang Maha mengetahui. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Nah, sesungguhnya semua yang gaib ada padanya. Padanya itu siapa? Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, yaitu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Alim itu yang Maha mengetahui segala sesuatu yang meliputi yang ada di muka bumi ini, semua pastinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keunikan dari Al-Alim ini, ya, keunikan dari Al-Alim artinya ilmu Allah meliputi segala hal tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, berbeda dengan pengetahuan manusia. Manusia itu terbatas. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui. Ya, apa yang tidak diketahui oleh manusia, Allah semuanya pasti mengetahui. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh apa? Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh, ya, nggak boleh mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, apalagi mengambil handphone teman, buku, pulpen, ya, dan lain sebagainya. Nggak boleh, ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Nah, kemudian contoh perilaku yang mencerminkan, ya, Asmaul Husna Al-Alim ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Enggak boleh, ya, itu dilarang. Ya, kemudian tidak boleh berbohong. Kemudian tidak menyontek. Nah, ketika kalian menyontek, tetap Allah tahu, dan ganjaran yang Allah berikan dosa. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir, menerapkan sikap rendah hati. Nah, ketika kalian Allah beri
diberikan kelebihan, nggak boleh sombong. Harus tetap rendah hati, saling berbagi. Ada makanan yang lebih, berbagi ke temannya. Ya, temannya yang kebawa uang hari ini, ya kalian harus berbagi. Ya, nggak boleh. Artinya kalau orang yang beli tidak mencerminkan al-'alim. Nah, kemudian yang selanjutnya al-khabir. Nah, al-khabir itu yang maha teliti. Nah, sebagaimana dari definisi bahasanya berasal dari kata khabara yang artinya pengetahuan mendalam. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, yaitu Al-Khabir. Nah, penerapan dalam hidup, ya seorang muslim, ya harus selalu waspada dan menghindari kesalahan. Ya, contohnya dengan mengenali diri sendiri. Kemudian memahami gejolak nafsu. Kemudian yang terakhir membedakan antara bisikan baik dan buruk. Nah, itulah contoh penerapan dari al-khabir ini dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, kemudian contoh perilakunya. Ya, yang mencerminkan al-khabir baik di sekolah maupun di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat, mengerjakan tugas atau perintah orang tua dengan baik. Kemudian mempersiapkan segala sesuatu dengan mandiri dan secara detail. Ya, kemudian menerapkan pengetahuan untuk kebaikan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan al-khabir di sekolah. Apa contohnya? Yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. Kemudian teliti dan menyelesaikan masalah. Ya, dengan mencari solusi. Dan yang terakhir, menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Ya, jelas? Jadi yang selanjutnya, ya, asmaul husna yang ketiga, as-sami'. Apa as-sami'? Yang maha mendengar. Ya, as-sami' itu yang maha mendengar. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahu sami'un qarib. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Nah, ketika kita berdoa tetap didengarkan oleh Allah. Ya, Allah itu dekat melebihi daripada orang nabi kita ini. Ya. Kemudian implikasi dari as-sami' ini mengajarkan bahwa Allah selalu mendekat kepada manusia dan mendengarkan doa hambanya. Ya, yaitu manusia diajak untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun contoh perilaku yang mencerminkan as-sami'. Ya. Contoh penerapannya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah dan masyarakat. Yang pertama, penerapannya di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, mendengarkan hal-hal baik, yaitu menggunakan pendengaran untuk mendengarkan pengajian, yaitu bacaan Al-Quran. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak baik, yaitu contohnya menolak mendengar gosip. Kemudian
menolak, memfitnah orang lain. Tidak boleh atau menggunjing orang lain atau kata-kata kasar kepada teman. Itu nggak boleh. Kemudian memelihara ucapan dan perilaku. Ya, harus menghormati guru. Ya, nggak boleh melawan guru. Siapa yang melawan guru tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Itu contoh kita menjaga perilaku dan ucapan. Kemudian menjaga pertanggungjawaban. Ya, menyadari bahwa segala yang didengar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan perbuatan. Ya, nggak boleh semau gue, nggak boleh seenaknya. Ya, nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh melakukan dosa. Ya, terus nggak boleh nyontek, nggak boleh berantem, gosip, fitnah, ghibah. Ya, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nggak boleh, ya, itu dilarang. Jelas? Jadi kita lanjut. Ya, Asmaul Husna yang keempat ataupun yang terakhir yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir itu yang maha melihat. Definisi bahasa berasal dari kata basar, yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dan kemudian berkembang menjadi arti melihat. Kemudian penjelasan dari Al-Basir ini yang maha melihat, Allah melihat segala hal sepanjang waktu dan dalam waktu yang detail. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah melihat segala sesuatu, termasuk hal-hal yang halus dan kecil di seluruh alam semesta ini. Ya. Kemudian penerapan Al-Basir ini dalam kehidupan kita bagaimana? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, penerapan Al-Basir dalam kehidupan kita ini contohnya yang pertama, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah untuk merenung dan memperdalam keimanan. Nah, itu contohnya. Contoh kita menerapkan ya Al-Basir dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita gunakan panca indera penglihatan kita ini, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya ciptaan Allah. Semua dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Kemudian yang selanjutnya, penerapan dari Al-Basir ini dalam hidup dan kehidupan kita, melakukan introspeksi diri. Ya, selalu bertanya dalam dirinya, saya ini masih banyak kekurangan ilmu, saya ini orangnya nakal, saya ini orangnya sulit diatur. Bagaimana saya ini harus menjadi anak yang soleh dan soleha? Nah, berarti saya harus belajar sungguh-sungguh dengan baik, taat kepada kedua orang tua dengan baik, menghormati guru dengan baik, belajar mengaji, baca Quran dengan baik. Nah, itu contohnya orang yang mengintrospeksi diri. Ya, jadi nggak boleh merasa cukup. Ya,
Ketika Allah berikan kecantikan sudah menjadi wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng merasa sombong. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah. Ya Allah itu maha ganteng, maha cantik, maha kuat, maha kaya. Jadi kita manusia nggak boleh sombong. Kita harus selalu introspeksi di diri dan rutin selalu melihat kekurangan diri kita. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkannya secara luas dari Asmaul Husna Al-Basri ini. Ada yang tahu? Contoh penerapannya di sekolah dan di masyarakat atau di rumah. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan dari Al-Basri ini di sekolah. Yang pertama, menunjukkan hormat kepada guru. Nah, pada saat guru memberikan pelajaran dan penjelasan, siswa harus mendengarkan dengan baik. Itu contoh perilaku yang mencerminkan dari Al-Basri ini. Kemudian yang selanjutnya, apa lagi? Membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi atau pelajaran. Nah, selanjutnya kedisiplinannya. Artinya selalu datang tepat waktu. Nah, namun sebaliknya, ketika datang tepat waktu, jangan pas bukan waktunya. Artinya bolos nggak boleh. Nah, kalau datang tepat waktu, awal waktu, harus pulang pas jam yang sudah ditentukan itu. Itu yang laki-laki nggak boleh Itu contoh perilaku yang mencerminkan dari Al-Basri ini. Nah, kemudian itu contohnya yang mencerminkan di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, di rumah. Apa contohnya? Yang pertama, hormat kepada orang lain atau orang tua atau yang lebih tua. Kakaknya mungkin, kedua orang tuanya, pamannya, tetangganya. Itu harus dihormati. Kemudian apa lagi? Patuh pada aturan di rumah, aturan di masyarakat, harus dipatuhi. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial. Aktif dalam kegiatan sosial. Apa itu contohnya? Ketika ada temannya, orang tuanya yang meninggal, kita harus pergi bantu dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita memberikan uang misalkan, kemudian kita bawa beras, kemudian kita bawa makanan dan lain-lain sebagainya. Itu contohnya, jelas? Nah, itu tadi pembahasan kita dengan sekalian tentang Asmaul Husna yang keempat tadi. Yang dimana kita sudah membahasnya. Pak Guru minta dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang. Saya bernama Lesa Aulia. Saya bernama Lisa Maria. Dan saya nama Supriya Permatika.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Asmaul Husna. Al-Alim. Al-Alim dalam Asmaul Husna adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, atau juga mengetahui atas apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Berikut adalah contoh perilaku meneladani sifat al-alim. Rajin menuntut ilmu, belajar sesungguh-sungguh di sekolah, rajin membaca buku di perpustakaan, dan tidak malas mencari pengetahuan baru. Mengamalkan ilmu, menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berwudu dengan benar setelah belajar caranya, atau menggunakan ilmu dari guru untuk memelihara sesuatu dengan benar. Berbagi ilmu, mengajarkan ilmu kepada teman yang belum tahu tanpa pamit dan tidak hanya satu ujian. Jujur dan benar, selalu berkata benar dan menghindari kebohongan karena Allah mengetahui segala isi hati dan pikiran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, maju cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota 3 orang. Nama saya Tiara. Nama saya Dinda. Nama saya Bisa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir artinya yang maha teliti. Al-Kabir menggambarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat rinci tentang berbagai hal yang tersembunyi. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan Al-Kabir. Contoh di rumah, mengerjakan tugas atau perintah orang tua dengan baik. 2. Mempersiapkan segala sesuatu dengan mandiri, seperti menyiapkan baju sekolah sendiri, menyiapkan buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Contoh di sekolah: 1. Belajar dengan giat dan tekun. 2. Membantu teman yang sedang membutuhkan. Nah, ya tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3, maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Nama saya Nabila. Nama saya Wildan. Nama saya Ayu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Asmaul Husna. Asami artinya maha mendengar, adalah menjaga lisan dari perkataan sia-sia, gibah atau menyakiti, selalu mendengar hal baik, ilmu dan nasihat. Lebih semangat berdoa karena yakin Allah mendengar, serta menjaga pikiran dan hati karena Allah maha mengetahui segala isi hati dan bisikan. Yang mendorongkan ketaatan dan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Contohnya perilaku mengamalkan sikap Asami, menjaga lisan, tidak bergosip, mengumpat atau berkata kasar karena sadar Allah mendengar semua ucapan, bahkan bisikan. Berbicara yang bermanfaat dan baik, menghindari perkataan sia-sia atau kotor. Menjaga pikiran dan hati, berusaha menjernihkan pikiran dan menjaga hati dari niat buruk karena yakin Allah mengetahui isi hati yang paling dalam. Mendengar hal baik, memilih untuk mendengarkan kajian nasihat agama atau hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi perbicaraan yang tidak baik. Lebih sangat berdoa, meningkatkan kualitas doa karena yakin Allah mendengar setiap permohonan hambanya. Sebagian firman-Nya dalam
Quran surah Ghafir ayat 40 halaman 60. Menjadi hamba yang taat. Menyadari bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan didengar dan dicatat oleh malaikat atas izin Allah, sehingga meningkatkan kehati-hatian dalam beramal. Sekian presentasi kami. Ketika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas. Selanjutnya melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggota 4 orang. Nama saya Elisa Septiani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Basir. Meneladani sifat Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Diwujudkan dengan kesadaran penuh bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan manusia, sehingga mendorong seseorang untuk senantiasa berbuat kebaikan, menjaga diri dari maksiat, jujur, serta menggunakan indera penglihatan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contoh sikap meneladani Al-Basir: menjaga pandangan, menghindari melihat hal-hal yang diharamkan seperti aurat orang lain atau konten negatif. Kejujuran dan integritas: tidak mengambil barang yang bukan milik kita dan tidak berbuat curang meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Mengawasi diri, berhati-hati dalam berperilaku di mana saja dan kapan saja, karena setiap tindakan diawasi Allah. Pemanfaatan makro untuk kebaikan, menggunakan penglihatan untuk membaca Al-Quran, belajar dan melindungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Tadi anak-anak sudah menampilkan dari setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillah, luar biasa. Pemahaman pembelajaran hari ini, Pak Guru akan membagikan LKPD. Pak Guru ingin tahu sampai di mana pemahaman anak sekalian terkait materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Barusan anak-anak sudah mengisi LKPD. Alhamdulillah sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, anak sekalian, ya, Pak Guru ingin memberikan refleksi kepada anak sekalian terkait dengan 4 Asmaul Husna tadi yang kita bahas. Ya, dari yang 4 itu, ya, yang dimana yang pertama Al-Alim, kemudian Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Ya, dari 4 Asmaul Husna itu kita dianjurkan untuk apa? Tidak boleh berbohong, tidak boleh ghibah, tidak boleh menggosip, memfitnah. Kemudian tidak boleh membangkang kepada kedua orang tua dan tidak boleh melawan guru dan orang tua. Itu ya
inti dari pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan 4 Asmaul Husna tadi. Jadi itu ya, jelas ya? 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 Paham semuanya? Insyaallah. Masih semangat? Masih semangat? Mari kita sama-sama tepuk semangat. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ya. Jadi kesimpulannya di pelajaran kita di Asmaul Husna yang 4 ini, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir, yaitu intinya kita tidak boleh melakukan dosa ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah meskipun orang manusia lain tidak mengetahuinya, karena kita tetap dipantau oleh Allah. Pertama. Yang kedua, kita tidak boleh melawan guru dan orang tua. Yang ketiga, kita tidak boleh selalu berbohong. Kita jangan berbohong. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak boleh ghibah, apalagi fitnah, gosip, atau mengunjing teman-teman yang lain ataupun orang lain. Itu nggak boleh. Nah, itu inti kesimpulan dari 4 Asmaul Husna itu tadi. Jelas ya? Dan paham? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Nah, jadi itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru doakan anak sekalian, Allah jadikan anak yang soleha, anak yang soleh, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semua orang di seluruh muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru mohon maaf lebih kurangnya, dan Pak Guru akhiri dengan ucapan, ya, kita sama-sama mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Umma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Ya. Ila liqa, assalamu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.